Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kelas 8. Hari ini kita akan belajar lagi ya tentang koordinat kartesius. Sebenarnya minggu kemarin sudah ya. Minggu yang lalu, pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar sistem koordinat kartesius di bab 2. Tetapi kita akan ulang lagi karena masih ada beberapa yang belum paham atau yang masih setengah paham. Dengan adanya ibu menjelaskan lagi pakai video ini, kalian diharapkan bisa lebih paham walaupun kita belum tatap muka ya, tidak apa-apa. Tetapi dengan teknologi ini semoga kalian juga bisa mengerti atau paham walaupun tidak sepaham yang biasa belajar langsung ya, gitu. Tapi tidak apa-apa, oke kita langsung saja ya. Untuk bab 2, sistem koordinat kartesius, Ibu akan jelaskan kembali. Buka bukunya halaman 40. Nah, di halaman 40 ini adalah sistem koordinat kartesius, yaitu mengenal koordinat posisi suatu benda. Nah, apa sih maksudnya koordinat itu? Kita bertanya dulu ya, pengertian koordinat itu apa sih? Yaitu bilangan yang digunakan untuk menunjukkan lokasi suatu titik pada bidang datar atau bidang ruang. Nah, contohnya gimana maksudnya lokasi suatu titik? Misalnya, kita berada di Nurul Falah. Nah, itu posisi kita sedang berada di arah mana ya? Dari sebelah, misalnya dari arah Pasar Kayu Tinggi atau arah Gempol, itu letak kita ada di mana. Nah, fungsinya apa sih? Yaitu tadi fungsinya adalah memudahkan dalam menemukan letak suatu benda. Misalnya letak suatu benda siapa? Misalnya kalian sendiri, kalian sedang berdiri di Sekolah Nurul Falah, kemudian teman kalian berada di Pasar Kayu Tinggi. Nah, posisi kalian itu ada di sebelah mananya teman kalian yang berada di Pasar Kayu Tinggi. Karena butuh sesuatu untuk menentukan letak tersebut, maka kita menggunakan koordinat ini. Oke? Ya, lanjut ya. Nah, menentukan letak kota atau tempat pada peta. Jadi, menentukan letak atau posisi suatu benda juga bisa digunakan pada peta. Nah, pernah lihat peta tentunya ya. Nah, di sini ada lihat 111 derajat BT bujur timur. Di sini ada 112 derajat. Di sini ada 113, 114 derajat. Ke bawahnya, di sini ke bawahnya itu ada 7 derajat lintang selatan. Ini angka 7 ya. 7 derajat lintang selatan dan ini 8 derajat lintang selatan. Kalian bisa lihat di bukunya halaman 43. Di sana ada peta Pulau Jawa. Ya, tapi sebagian Pulau Jawa saja, Jawa Timur ini ya. Nah, di sini pada peta tersebut kota Lamongan tuh adanya di mana? Kota Lamongan terletak pada 7 derajat lintang selatan sampai 8 derajat lintang selatan. Tadi yang 7 yang mana? Iya, yang ini dia 7. Ini 7 ya. Oke. Adanya di 7 sampai 8. 8-nya di sini. Iya. Oke. Terus dan 112 derajat bujur timur sampai 113 derajat bujur timur. 112 mana? Ini dia 112 sampai 113. Nah, letaknya di mana? Nah, ini ke sini arahnya. Oh, di sini.
Oh, ini di sini ikutin garisnya ya. Kemudian di sini 112 dan 113. Iya, itu dia. Letak lamongannya di mana? Iya, ini dia letak lamongannya ya. Begitu. Oke, bisa ya. Terus kota Ngawi. Ngawi di mana Ngawi? Iya, ini dia Ngawi. Iya, Ngawi. Adanya di mana? Terletak di antara 7 derajat lintang selatan dan 8 derajat lintang selatan serta di antara 111 derajat bujur timur ya, 111 derajat bujur timur sampai 112 derajat bujur timur. Maka ketemulah Ngawi. Nah, ini adalah dinamakan koordinat untuk menentukan koordinat pada peta. Ya, koordinat siapa? Koordinat kota. Ini dia maksudnya seperti ini ya, cara membacanya. Oke, next. Nah, buka buku kalian halaman 45. Di sana ada bidang koordinat kartesius. Nah, di situ ada ya gambar 2.7 bidang koordinat kartesius. Yang dinamakan bidang koordinat kartesius itu yang seperti apa? Ya, seperti ini ya. Ini bidang X, bidang Y, ini juga bidang X dan bidang Y. X itu yang mendatar, Y itu yang menurun atau yang tegak ya. Atau bahasanya X itu yang horizontal, Y itu yang vertikal. Nah, kenapa Ibu kasih dua koordinat seperti ini? Ini untuk memudahkan kalian. Ini yang sederhananya tuh yang sebelah kanan sini. Yang sederhananya ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y. Kemudian, nah di antara sumbu X dan sumbu Y terdapatlah kuadran 1. Ini dia kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi dari kanan ke kiri seperti arah lingkaran. 1, 2, 3, dan 4. Ini hanya pengenalan saja ya. Kenapa? Karena lebih utamanya nanti akan dipelajari di aliyah atau di MA ya. Kenapa Bu maksudnya? Iya, lebih dalam dipelajarinya. Kuadran 1. Nah, lebih dalamnya itu ada yang di sini, yang bagian sebelah kiri yang Ibu kasih lihat gambarnya. Kuadran 1 itu X-nya positif, Y-nya juga positif. Jadi sebelah sini. Tuh ya. Nah, ini angkanya positif semua kan? Nah, terus ke atas juga positif ya. Kuadran 2 dari mana? Dari sini. Oh, X-nya negatif. Kemudian Y-nya positif. Gitu ya. Makanya kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif. Kemudian kuadran 3 X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Maka dia bilang X negatif, Y-nya negatif. Ini salah ya, ini harusnya negatif. Negatif. Tuh ya, ini dia. Ini negatif. Oke. Nah, selanjutnya untuk kuadran 4, nih kuadran 4 ya. Kuadran 4 itu X-nya gimana? X-nya positif, Y-nya negatif. Oke, X-nya positif, tapi Y-nya negatif karena ke bawah. Itu dia. Kuadran 4 ini kenapa harus dikenalkan? Karena untuk sebagai bekal kalian nanti ketika aliyah ya. Oke, nah di bidang koordinat kartesius itu ada sumbu kan? Ini namanya sumbu X yang mendatar. Ini namanya sumbu Y. Ini sumbu X. Yang ini namanya yang tegak sumbu Y. Oke. Sumbu X itu namanya apsis.
Iya, bahasa lainnya apsis. Kalau sumbu Y yang tegak ini, yang vertikal, ini namanya ordinat. Ingat-ingat, X itu apsis, Y itu ordinat. Ya, itu ada di halaman 46. Kalian bisa lihat di halaman 46. Di situ juga terdapat keterangan kuadran 1, 2, 3, 4 serta X dan Y-nya positif atau negatifnya. Ya, kemudian ada nama lain dari sumbu X yaitu apsis dan sumbu Y yaitu ordinat. Oke, next. Contoh soal halaman 48 evaluasi mandiri 2. Coba kita lihat. Iya, ini juga sudah kalian kerjakan ya di pertemuan sebelumnya, tapi akan Ibu bahas lagi supaya lebih mantap kaliannya ya. Nomor 1, tuliskan koordinat titik-titik berikut. Nah, itu lihat nomor 1, A-nya itu ada di mana? A-nya di 4, nah di sini ya, A ya. Iya, ini titik A. Terus titik B-nya di B-nya di sini. Ya, ini B. Lalu C-nya di sini. Ya, di sini ya. Ini C. Lalu ada F di situ. Di 3. Di F. Min 3 ya. Lalu ada D di atas. Iya. Ini dia, D. Oke, yang A, titik A itu di kuadran berapa namanya? Good, kuadran 1 ya. Nih, di kuadran 1, lalu B sama D itu di kuadran berapa? 2. C itu kuadran berapa? 3. Ada F dan ada E. Oke ya, ini E. Nah, ini dia, E. Oke, E itu di C tadi di kuadran 3. E itu di kuadran 4. Good. F itu gimana, Bu? Kalau ada di tengah-tengah garis gini, berarti dia tidak termasuk di kuadran 3 maupun di kuadran 4. Jadi dia tidak memiliki kuadran ya. Yang memiliki kuadran hanya yang ada di tengah-tengahnya daerah kuadran saja. Tidak boleh di garis sumbu X maupun sumbu Y. Namanya berhimpit. Berhimpit F ini namanya berhimpit di sumbu Y, itu tidak boleh dinamakan kuadran karena dia tidak termasuk kuadran 3 maupun kuadran 4 gitu. Oke, lanjut ya. Jadi kita cek dulu A itu titik koordinatnya. Cara menentukan titik koordinatnya itu akan di sini X dulu. X, jadi untuk menentukan titik, misalnya kita anggap saja Z ya. Z. Nah, di sini Z dalam kurung X, Y. Misalnya titik A. Titik A itu berapa? 4. X-nya berapa di sini? 4. Naiknya berapa? 2. Ya kan? 4, 2. Berarti X-nya 4. Y-nya 2. Good. Yang B. Titiknya berapa tuh? Oh, dia ke kiri. Nah, ini dia B. Min
3 ya, X-nya min 3, Y-nya berapa? Oh, 4, berarti min 3,4. Yang C gimana? Yang C itu min 2, min 2 lagi, berarti min 2, min 2. Iya, yang D itu berarti nih, D di sini ya, D min 2 naik ke atas 2, min 2,2. Good, lanjut E. Yang E berapa di sini? X-nya. Oh, X-nya 6. 6, Y-nya ke bawah. Min 4. Itu ya, satu lagi F-nya. F-nya berarti berapa nih X-nya? Nggak ada 0 ya, berarti 0. Y-nya turun dia ke bawah. Min 3. Iya, itu dia titik-titiknya ya di nomor 1. Nah, untuk pertanyaan B, manakah titik yang memiliki absis sama dengan 0? Absis itu apa tadi? Absis itu adalah X. Iya, jadi di sini ini namanya absis. Yang ini namanya ordinat. Oke, yang absisnya 0 yang mana? Yang F. Very good. 0,3. Terus yang C. Adakah titik yang absis dan ordinatnya bernilai sama? Adakah titik yang absis X-nya dan ordinat Y-nya itu nilainya sama? Yang mana? Sama-sama, misalnya kalau X-nya 1 berarti Y-nya 1. Kalau X-nya 2 berarti Y-nya 2 juga. Sama. Yang A 4,2 tidak. Yang B min 3,4 tidak. Yang C min 2,2. Wah, betul ya. Berarti C. Ada lagi nggak? Yang D min 2,2 tidak. Yang E 6,4 tidak. Berarti jawabannya C. Ya, ada. Yaitu titik C di min 2,2. Satu lagi, D. Titik apakah yang jumlah absis dan ordinatnya sama dengan 6? Kalau di jumlah, X ditambah Y-nya itu hasilnya 6. Yang A, 4 tambah 2, 6 bukan? Nah, betul ya. Berarti jawabannya titik A. Begitu ya untuk 1D. Nomor 1D itu jawabannya ada, yaitu titik A di 4,2. Ketika dijumlah 4 tambah 2 jadinya 6. Kalau B min 3 tambah 4, 1. Yang C min 2 tambah min 2, min 4. Yang D min 2 tambah 2, 0. Yang E 6 tambah min 4, 2. Yang F 0 tambah min 3, min 3. Berarti jawabannya titik A. Paham ya? Itu untuk nomor 1 di halaman 48. Next. Nah, ini dia di nomor 2, yaitu halaman masih sama, halaman 48 juga. Kita lihat ya, titiknya di mana saja. Oke, titik yang A dulu. A di mana tuh? 3, min 3 di sini ya. Iya, ini A. Terus titik B 4,2. Nah, di sini B. Yang C 2,1. Nah, di sini C. Lalu D di 6. D. Di situ A, B, C, D, E 2, min di kuadran 2 dulu ya, ada K
K itu di 4. Iya, min 1,4. Sorry. Min 1,4 ya. Ini misnya min 2 ya. Sorry, salah. Yaitu di min 1. Iya, sini ya. Min 1,4 itu ada K di sana. Terus ada J min 3,2. Sini ada J. Ada yang berhimpit di sumbu X itu ada I 4 ya. I min 4. Terus di kuadran 3 ada H min 2, min 2. Ini ada H. Setelah itu ada G berhimpit di sumbu Y di min 5. Lalu kuadran 4 ada E 2, min 3. Sini ada E. Setelah itu ada F 4, min 4 di sini dia. F. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Nomor ini dulu. Kita namain dulu ya. Bukan. Kita tentuin dulu titiknya. Titik A itu berapa? 3,3. Good. Terus B itu 4,2. C berapa C? 2,1. D itu 6, X-nya 6 ya, 0. Kenapa 0? Karena berhimpit di X. Jadi X-nya 6, Y-nya tidak ada tuh. 0 jadinya ya. Habis itu K. Nah, lihat K berapa K? X-nya min 1,4. J min 3,2. I min 4,0. Kenapa? Karena Y-nya nggak ada. Kan dia nggak naik ya, atau nggak turun kan? Tetap di sini berarti 0. Y-nya. Terus H itu ada di min 2, min 2. Min 2, min 2. Terus G itu 0, min 5. 0, X-nya 0. Y-nya min 5. Yang E 2, sorry. Ya. Yang E itu ada 2, berapa? Min 3. Iya, yang F berapa F? F itu ada di 4, ya Allah. Ini ada di 4, min 4. Ya, kenapa dia seperti ini? Oke, sebentar. 4, min 4 ya di sini. Ya, itu dia. Oke, nah sekarang sudah semua titiknya diplot-plotkan ya. Lalu A, nomor 2A. Pertanyaannya adalah jika titik A, B, dan C dihubungkan,
Bangun apakah yang terbentuk? Nih dia. Titik A, B, C. Iya. Bangun apa yang terbentuk? Betul, segitiga. Segitiga apa? Segitiga sama kaki. Ini puncaknya, ini kaki-kakinya 2. Ya, kakinya sama. Jadi segitiga sama kaki untuk 2A. Ya, jawabannya. Sekarang 2B. Titik apakah yang absis dan ordinatnya berlawanan? Absis apa tadi? Absis itu X. Kalau Y itu absis, Y itu ordinat. Absis dan ordinatnya berlawanan. Kalau X-nya 2, berarti Y-nya min 2 misalnya. Kalau X-nya 1, berarti Y-nya min 1. Itu yang dinamakan berlawanan. Yang mana yang berlawanan? Coba cari yang lawan-lawanan. Oh iya, ternyata ini F. 4, min 4. X-nya 4. Lawannya min 4. Maka titik yang absis dan ordinatnya berlawanan adalah titik F. Itu 2B jawabannya ya. Yang 2C, titik apakah yang berpotongan dengan sumbu X? Yang berpotongan dengan sumbu X yang ada di sumbu X yaitu I dan D. Titik I dan D itu adalah titik yang berpotongan dengan sumbu X yang ada di sumbu X gitu ya, yang berhimpit. Oke, sekarang 2D. Titik apakah yang berpotongan dengan sumbu Y? Yang ada di sumbu Y titik apa? Lihat sumbu Y. Oh, titik G. Ada titik G nih, berarti jawabannya titik G. Sekarang yang E, 2E. Titik apakah yang nilai absisnya 2 kali ordinatnya? Absisnya 2 kali ordinatnya, berarti X-nya itu 2 kalinya Y. Misalnya Y-nya 2, berarti X-nya 4, kan 2 kali Y ya. Berarti yang mana? Yang Y-nya misalnya 3, berarti X-nya 2 kalinya, berarti 3 kali 2, 6. Salah ya, A ya. Yang B, 2 kali 2, 2 kalinya ya, berarti 2 kali 2, 4. Berarti ada titik B dan ada lagi C. Coba, 1 kali 2, 2. Oh, berarti B dan C. Ada lagi nggak? Enggak, ini dia. Iya, berarti titik B dan C. Sekarang yang F. Titik apakah yang terletak di kuadran 3? Nah, kuadran 3 mana tadi? 1, ini kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ini ya. Yang mana titik yang ada di kuadran 3? Titik H. Titik I sama titik G masuk nggak di kuadran 3? Tidak masuk di kuadran 3 karena dia berhimpit. Makanya tidak masuk. Yang masuk itu yang ada di dalam daerahnya saja, yaitu titik H. Oke, bisa ya? Good, pintar. Nah, sekarang sudah selesai ya. Kalian latihan soal halaman 57. Buka halaman 57-nya. Nah, di situ ada uji kompetensi bab 2, halaman 57, pilihan ganda nomor 1 sampai 7. Ya, boleh dikerjakan langsung di buku paketnya, oke? Kalau sudah, boleh langsung kirim ke e-learning ya. Kalau e-learningnya bisa dibuka, sistemnya bisa diakses, kalian kirim ke e-learning. Oke? Paham ya anak-anakku? Untuk yang punya buku paket, boleh langsung dikerjakan di buku paket. Tentukan titik-titiknya, misalnya titik A, koordinatnya berapa, B, koordinatnya berapa. Jadi, kalian bisa mengisi nomor 1 sampai 7, gitu ya. Oke, bisa. Kalau yang nggak punya buku gimana, Bu?
kalian barengan ya belajarnya sama temennya ya, supaya bisa lihat juga soalnya. Oke, paham ya? Thank you so much. Semoga lebih paham lagi dengan video ini. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.